inside the drag race. Oh, they go side by side. Well, how many times now has Latava Rob Delmo with Rios and Fernandez? I mean, that was what you're trying to get up this. Tadi juga sempat ada senggolan dengan rider lain terus. Mendadak gemparkan Moto3, Presiden VM MotoGP resmi beri keputusan mengejutkan usai insiden senggolan kepada Veda diinvestigasi. Hiroshi Aoyama sampai menangis terharu usai Pedrosa berikan reaksi jujur ini. Veda dipastikan dapat keuntungan super besar karena keputusan tersebut. CEO Dorna telah memutuskan untuk mengubah hasil akhir Veda Ega Pratama pada balapan Moto3 seri Asen. Apa yang sebenarnya terjadi? Bagaimana kronologinya? Balapan Moto3 di Asen menjadi salah satu penampilan terbaik, sekaligus paling menyakitkan bagi Veda Ega Pratama musim ini. Di balik hasil DNF yang tercatat di klasemen, ternyata ada cerita yang baru diungkap Veda usai balapan. Dalam sesi wawancara, pembalap muda Indonesia itu mengakui bahwa sebelum akhirnya mengalami crash, dirinya sempat terkena senggolan dari dua pembalap lain ketika pertarungan di barisan depan sedang berlangsung. Pengakuan tersebut langsung menjelaskan mengapa insiden yang dialaminya terasa begitu disayangkan. Karena saat itu, Veda sebenarnya sedang tampil luar biasa dan memiliki peluang besar untuk membawa pulang poin penting. Sejak lampu start padam, Veda langsung menunjukkan agresivitas yang luar biasa. Memulai balapan dari barisan ketiga tidak membuatnya kesulitan untuk segera merangsek ke depan. Satu demi satu rival berhasil dilewati dengan manuver yang bersih dan penuh keyakinan. Kecepatan yang dimiliki Veda benar-benar berbeda dibanding beberapa seri sebelumnya. Veda berhasil berada di posisi terdepan dan mulai membuka peluang untuk memperjuangkan podium, bahkan kemenangan apabila ritme tersebut terus bertahan hingga akhir balapan. Sayangnya, ketika semuanya terlihat berjalan sesuai rencana, situasi berubah begitu cepat. Kepadatan rombongan di barisan depan membuat jarak antar pembalap nyaris tidak ada. Dalam kondisi seperti itu, kontak kecil seringkali sulit dihindari. Setelah balapan usai, Veda akhirnya menjelaskan apa yang sebenarnya terjadi. Ia mengaku sempat mengalami senggolan dengan dua pembalap lain ketika sedang bertarung memperebutkan posisi. Kontak tersebut membuat motornya kehilangan kestabilan dan pada akhirnya berujung pada insiden crash yang mengakhiri balapannya lebih awal. Dikit saja terjadi sentuhan, konsekuensinya bisa sangat besar. Itulah yang akhirnya dialami Veda ketika dirinya sedang berada dalam posisi yang sangat menjanjikan. Yang paling mengecewakan tentu bukan hanya karena gagal finish, melainkan karena seluruh kerja kerasnya selama balapan menjadi tidak menghasilkan satu poin pun. Padahal sebelumnya Veda telah melakukan comeback luar biasa sejak awal race. Berhasil melewati banyak pembalap, memenangkan duel melawan Almanza, hingga sempat memimpin rombongan depan. Semua usaha tersebut akhirnya harus berakhir sia-sia akibat insiden yang tidak diharapkan siapapun. Insiden yang menimpa Veda Ega Pratama ternyata juga memancing perhatian banyak pengamat MotoGP. Salah satu sosok yang dinilai sangat memahami karakter balapan Moto3 adalah legenda MotoGP, Dani Pedrosa. Sebagai mantan pembalap yang pernah melewati kerasnya persaingan kelas junior, Pedrosa dikenal beberapa kali menjelaskan bahwa Moto3 merupakan kelas dengan jarak antar pembalap yang sangat rapat, sehingga kontak kecil seringkali sulit dihindari ketika semua rider berebut posisi di kelompok depan. Saya merasa sangat disayangkan melihat Veda kehilangan kesempatan meraih hasil besar karena insiden tersebut. Dia sedang menjalani balapan yang sangat bagus. Ketika seorang pembalap kehilangan peluang akibat kontak yang sebenarnya bisa dicegah, tentu itu mengecewakan bagi semua pihak, ujar Pedrosa. Dalam wawancara setelah balapan, Veda juga tidak menutupi rasa kecewanya. Ia mengaku sangat sedih karena peluang besar untuk membawa pulang poin penting harus hilang begitu saja. Menurutnya, hasil ini jelas bukan yang diinginkan. Terlebih karena sepanjang akhir pekan, dirinya merasa memiliki kecepatan yang cukup kompetitif untuk bersaing di kelompok terdepan. Kehilangan kesempatan meraih poin tentu menjadi pukulan tersendiri. Apalagi melihat performanya sepanjang balapan sebenarnya sangat menjanjikan. Pengakuan Veda mengenai adanya senggolan dengan dua pembalap lain juga disebut membuat pihak tim Honda cukup terkejut. Manajer tim, Hiroshi Aoyama, yang sebelumnya hanya melihat hasil akhir berupa crash, akhirnya mengetahui ada kontak yang terjadi sebelum insiden tersebut. Fakta itu membuat Aoyama semakin menyayangkan apa yang dialami pembalap muda Indonesia tersebut.
Sebab dari data performa dan jalannya balapan, Veda memang sedang menunjukkan potensi yang sangat besar untuk meraih hasil terbaik musim ini. Meskipun demikian, Aoyama tetap memberikan dukungan penuh kepada Veda. Ia memahami bahwa insiden seperti ini merupakan bagian dari kerasnya persaingan di Moto3. Yang terpenting bagi tim saat ini adalah memastikan Veda tetap percaya diri dan mampu bangkit pada seri berikutnya. Kecepatan yang telah diperlihatkan di Asen menjadi modal yang jauh lebih penting dibanding sekadar hasil akhir di klasemen. Sikap Veda setelah balapan juga patut diapresiasi. Alih-alih terus larut dalam kekecewaan, ia memilih menerima hasil tersebut dengan kepala tegak. Veda menyadari bahwa balapan terkadang tidak selalu berjalan sesuai harapan. Ada kalanya pembalap sudah melakukan semuanya dengan benar, tetapi faktor di luar kendali tetap bisa mengubah hasil dalam hitungan detik. Karena itulah, ia memilih menjadikan pengalaman pahit di Asen sebagai pelajaran berharga untuk menghadapi balapan-balapan berikutnya. Di akhir wawancaranya, Veda juga menyampaikan harapan dan doa untuk seri selanjutnya di Jerman. Ia berharap bisa kembali tampil lebih kuat, terhindar dari insiden ses, dan mampu menyelesaikan balapan hingga garis finish. Baginya, target utama kini adalah mengubah kecepatan yang sudah dimiliki menjadi hasil nyata berupa poin, bahkan jika memungkinkan kembali bertarung di barisan depan seperti yang telah ia tunjukkan di Asen. Ucapan tersebut sekaligus menunjukkan mentalitas seorang pembalap yang terus berkembang. Meskipun baru saja mengalami kekecewaan besar akibat crash, Veda tidak kehilangan semangat. Ia justru semakin termotivasi untuk membuktikan bahwa performa impresifnya di Asen bukanlah kebetulan. Jika mampu menjaga konsistensi dan sedikit mendapat keberuntungan, bukan tidak mungkin seri Jerman akan menjadi momentum kebangkitan bagi pembalap muda kebanggaan Indonesia ini. Kini, para penggemar tentu berharap kisah di Asen menjadi awal dari sesuatu yang lebih besar. Karena di balik hasil DNF, Veda telah memperlihatkan bahwa dirinya mampu bertarung melawan para pembalap terbaik Moto3, memenangkan duel penting melawan David Almanza, memimpin jalannya balapan, dan menunjukkan kecepatan yang layak diperhitungkan. Tinggal menunggu waktu hingga semua potensi tersebut benar-benar berubah menjadi podium dan poin yang pantas ia dapatkan. Seri Jerman pun kini menjadi kesempatan berikutnya bagi Veda untuk membalas kekecewaan dan membuktikan bahwa dirinya masih menjadi salah satu talenta paling menjanjikan di lintasan Moto3. Cuman ya namanya race, tadi juga sempat ada senggolan dengan rider lain, terus juga ya saya sempat mundur.